keluar, yang pertama kali kita lakukan itu adalah kita harus alas kaki dulu sebelum masuk ke rumah. Setelah itu semprot alas kaki tersebut pakai sepatu dengan disinfektan kalau misalnya ada, dan jangan pernah disatukan dengan barang-barang yang lainnya, misalnya dengan sepatu yang ada di rumah. Setelah itu jangan sampah setelah kita bepergian dari luar, misalnya sampah dari tempat pembayaran listrik, tempat pembayaran apa itu bisa dari barang-barang yang ada di rumah. Setelah itu cuci tangan dengan air yang mengalir. Jadi di sini ini bertujuan untuk sebelum kita memegang sabun saudara kita mencuci tangan agar tidak adanya terjadinya virus di keluarga kita. Selanjutnya letakkan pakaian kita bawa tadi yang kita pakai dan habis bepergian dari luar, cuci ke dalam mesin cuci atau kita rendam dulu dengan air. Setelah itu barulah kita mandi, dan setelah itu baru kita berinteraksi dengan keluarga yang tercinta. Nah, selanjutnya di sini ada cara penularan COVID-19. Nah, COVID ini disebarkan melalui orang-orang yang ketika dia melakukan batuk atau dia sedang bersin, sehingga apa yang dia keluarkan dari mulutnya itu bisa menyebabkan kita terinfeksi. Makanya pemerintah mewajibkan kita memakai masker dan menjaga jarak aman untuk kita semua agar apa? Agar kita terhindar dari COVID-19. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, yang pertama itu ibu dan adik semua bisa setelah itu minumlah air putih 18 hari atau secukupnya. Setelah itu berolahraga rutin minimal 15 menit sampai 30 menit. Dan selanjutnya tidur yang cukup 10 sampai 6 jam. Dan selanjutnya konsumsilah suplemen atau vitamin jika diperlukan. Dan yang terakhir adalah cucilah tangan dengan sabun. Sabunnya kalau bisa itu sabun yang cair karena tidak menyentuh. Dan itu kita bisa mencucinya selama 20 detik dengan air yang mengalir. Mungkin itu saja dari kami. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih kepada ibu dan adik-adik. Terima kasih. Selalu menggunakan masker saat berpergian keluar rumah. Ketahui cuci tangan dan menjaga jarak aman. Baik, kami dari Palang Merah Indonesia di sini akan mensosialisasikan bagaimana cara menerapkan gerakan hidup sehat dalam bimbingan keluarga maupun bermasyarakat. Setelah itu juga cara tips pencegahan setelah berpergian dari luar, dari tempat wisata maupun dari pasar. Nah, yang pertama di sini kami akan menerapkan yang pertama itu menerapkan gerakan masyarakat hidup sehat, pertama itu bermas. Nah, di dalam keluarga kita harus mengkonsumsi pangan yang aman yang bergizi bagi keluarga dan bagi anak, ibu dan bapak. Kenapa demikian? Karena dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi itu kesehatan anggota keluarga sudah memiliki tingkat daya imun yang bagus. Kemudian jangan lupa minum air putih. Setelah itu jangan lupa untuk minum air putih sebanyak 18 gelas per hari. Karena selama beraktivitas kita di dalam lingkungan kita tentu kita membutuhkan air, dan air itu bisa membuat tubuh semakin berenergi. Setelah itu jangan lupa juga berolahraga selama 15 sampai 30 menit per hari. Dan jangan lupa juga tidur cukup 7 sampai 9 jam. Kemudian konsumsilah suplemen atau vitamin jika diperlukan untuk keluarga, untuk ibu, bapak, dan adik-adik semua. Dan yang terakhir, tetaplah mencuci tangan berpergian, baik dari luar ataupun setelah memegang hal-hal atau barang-barang yang bersifat padat atau barang-barang yang berada di sekitar kita selama 20 detik dengan air yang mengalir. Nah, selanjutnya di sini ada tips pencegahan setelah berpergian. Yang pertama itu, setelah kita berpergian dari luar, kita harus membuka alas kaki terlebih dahulu, dan jangan menyatukan alas kaki tersebut dengan alas kaki yang lainnya. Dipisahkan, kemudian disemprot dengan disinfektan kalau misalnya ada. Kalau misalnya tidak ada, bapak dan ibu bisa mencucinya terlebih dahulu atau merendamnya.
Setelah itu buanglah sampah yang sehabis kita berpergian, misalnya di tansi, kertas, atau yang lain-lainnya seperti botol. Dan selanjutnya jangan lupa mencuci tangan dan letakkan pakaian kotor yang telah kita gunakan sehabis berpergian. Dan yang terakhir itu bersihkan badan dan barulah bapak dan ibu berinteraksi dengan keluarga tercinta. Mungkin itu saja dari kami bapak dan ibu. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Kami akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atau ketika dia berbicara dia batuk. Kemudian kontak erat seperti mencium tangan ketika ibu pergi ke tempat kerabat atau ke rumah saudara, anak, famili. Jadi menjabat tangan. Kita berpelikan. Pertama untuk berolahraga. Olahraga minimal 15 sampai 30 detik. Kalau ibu pasti isi dan seperti olahraga kan. Kemudian tidur cukup 7 sampai 9 jam atau minimal 12 jam per hari. Hanya yang lupa tidur itu untuk fungsi suplemen, misalnya untuk refleks, fungsi atau sejenisnya lah. Yang penting untuk menyegarkan tubuh dan tubuh sakit. Dan yang lupa kita itu setelah bekerja dari luar tetap mencuci tangan selama 20 detik dengan air yang mengalir. Nah di sini ada pencegahan selain ibu bepergian dari luar. Nah pencegahannya ada di luar ini. Sebenarnya ibu dari luar ibu harus melepaskan dulu alas kaki atau sendal yang digunakan. Dan jangan pernah sesekali kita tuh menyatukannya dengan sendal yang lainnya. Kita tidak tahu. Kita mungkin ada beberapa orang yang percaya bahwasanya COVID ini ada, COVID ini tidak ada. Tapi di sini kami juga mengimbau juga pada ibu menjaga kesehatan. Nah terutama untuk memisahkan barang-barang bawaan dari luar. Jangan disatukan dengan barang-barang yang sudah steril yang ada di rumah. Ada beberapa hal berkaitan dengan masker. Nah, masker yang biasa kita gunakan itu adalah masker kain, yaitu masker yang biasa digunakan oleh orang sehat. Dan masker ini bisa digunakan berkali-kali. Masker ini bisa dicuci dan bisa digunakan untuk sekalinya dengan syarat 1 kali pemakaian atau cuci. Kemudian ada masker bedah. Masker bedah ini digunakan oleh tenaga medis atau orang sakit. Nah, masker ini hanya digunakan 1 kali saja, 1 kali penggunaan. Biasanya masker ini digunakan di rumah-rumah sakit atau orang-orang yang sedang mengalami flu atau batuk. Kemudian ada juga masker N95. Masker N95 ini adalah masker tenaga medis yang habis berpulangan dari luar. Yang pertama, kita harus membasahi tangan dengan air yang mengalir. Setelah itu, kita ambil sabun. Kalau lebih bagusnya itu sabun encer, kayak Dettol. Nah, selanjutnya kita gosok kedua telapak tangan dengan punggung tangan. Seperti ini. Selanjutnya kita basahi tangan, gosok sela-sela kedua tangan. Seperti ini, Bu. Nah, setelah itu gosok kedua telapak tangan dengan jari yang rapat. Ini dan selanjutnya kuku-kuku dibersihkan juga. Terus di sela-sela jempol juga. Lanjut juga ada untuk memutar-mutarkan kuku di telapak tangan. Nah, yang terakhir baru kita membilasnya dengan air yang mengalir, Pak, Bu. Nah, di sini Bapak dan Ibu juga bisa membersihkan dengan handuk atau dengan tisu. Nah, selanjutnya jika kita cara penularan COVID itu ada juga dari kontak langsung dengan korban atau melalui alat-alat yang berada di sekitar kita. Misalnya di keluarga kita tuh ada yang tertular COVID atau kita pergi keluar ke tempat-tempat umum. Nah, biasakan di tempat-tempat umum itu kita sehabis pulang dari tempat-tempat umum kita bersihkan cuci tangan, bersihkan pakaian, dan semoga keluarga yang di rumah pun terhindar dari COVID. Ini kita jawab Pak dan Ibu. Terima kasih. Jangan lupa pakai maskernya ya, Bu. Terima kasih ya, Pak. Ya, Pak, Bu.
intinya menghimbau kepada Bapak dan Ibu untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga kesehatan. Tinggi, di sini adalah kami di Masjid KKN yang bergabung dengan TNI untuk melakukan sosialisasi kesehatan. Di sini ada cara mencuci tangan yang benar, masker untuk semua, dan tips pencegahan setelah bepergian. Nah, yang pertama itu adalah tips pencegahan setelah bepergian. Nah, misalnya setelah mami atau abang pulang dari Para atau Dari pasar. dari mana saja lah, yang penting untuk umum. Jangan lupa untuk lepaskan sendal atau sepatunya terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam rumah. Nah, kemudian semprotlah sepatu atau sendal tersebut dengan cairan disinfektan. Kalau misalnya tidak ada cairan disinfektan, rendamlah dengan cairan deterjen yang betul. Kemudian buanglah sampah yang tidak diperlukan, jika misalnya seperti sampah plastik, jangan digabungkan dengan barang-barang yang sudah ada di rumah yang sudah steril. Dan cuci tangan, dan yang setelah bepergian dari luar pasti kita yang masih bisa pergi. Kalau untuk masker bedah ini adalah masker medis yang menggunakan orang-orang yang sakit dan bisa juga dalam masker ini digunakan hanya satu kali, tak boleh dicuci, satu kali pemakaian langsung dibuang. Nah, kalau masker N95 ini adalah masker tenaga medis. Masker tenaga medis yang digunakan di rumah-rumah sakit, dan masker ini jarang diperjualbelikan.